Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kelas nengok cerdas, kreatif dan inovatif. Tangan untuk semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak masuk? Hamzah dan Rehan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh teman kita Muhammad Gilang Patah. Silakan pimpin dari situ aja. Ya, itu aja. Siap. Ya, pembelajaran kita hari ini ialah berpikir komputasional, yang mana sebelumnya kita sudah belajar mengenai tentang apa itu kecerdasan artifisial. Nah, sekarang kita beralih ke materi berikutnya, itu berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Di sini ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi masalah lingkungan sekitar dan menjelaskan secara logis, secara terstruktur. Yang kedua, menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah atau algoritma secara berurutan dan efisien, baik secara lisan, tulisan maupun melalui diagram alur. Dan ketiga, mengembangkan pemikiran logis dan sistematis dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita saksikan video berikut ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman GC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan
seperti merencanakan kode yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dikerja. Misalnya, kamu hendak menyimpan dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Baik, itu video pembelajaran kita hari ini tentang berpikir komputasional. Nah, setelah kalian menyaksikan video tersebut, Bapak akan menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk program. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama ialah
dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, kita bahas satu persatu dari 4 pola tersebut. Yang pertama ialah dekomposisi. Dekomposisi adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya untuk agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Nah, di sini ada contoh membuat nasi goreng. Masalah besarnya adalah membuat nasi goreng. Nah, dekomposisinya adalah dipecahin jadi bagian kecil-kecil. Yang pertama, menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu nasi, bumbu, telur, minyak, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengiris bumbu. Yang ketiga, menggoreng telur, menumis bumbu, dan mencampur semua bahan dan memasaknya. Itu salah satu contoh dekomposisi dalam membuat nasi goreng. Pastinya kalian sering membuat nasi goreng. Nah, berikutnya ialah pengenalan pola. Kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Tadi kan kita sudah memecahkan, dari membuat nasi goreng dipecah, menyiapkan bumbu, bahan-bahannya. Nah, sekarang polanya. Tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Kalau kita membuat nasi goreng di lain waktu lagi, ya seperti itu cara dekomposisinya atau polanya. Contohnya, saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama, ya kan? Yang pertama ya memanaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng atau capcay goreng. Sama kan? Sama. Walaupun nama jenis makanannya berbeda, tapi pola cara memasak bumbunya sama. Siapin dulu bumbunya, iris dulu bawangnya, cabenya, apalagi masukin garamnya, ya, diulek, lalu digoreng hingga matang. Nah, polanya sama, mau bikin nasi goreng, mie goreng, capcay pun sama, ya, dengan menggunakan pola yang sama. Nah, abstraksi. Nah, ini contohnya berbeda. Abstraksi adalah prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Ya. Tujuannya adalah agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Nah, ini contoh sehari-harinya bersepeda. Nah, kalian pasti tiap hari ada yang suka bersepeda. Nah, ini contoh abstraksi. Saat mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengayuhnya, menjaga keseimbangan dan mengerem. Gak perlu tuh memikirkan caranya, memikirkan bagaimana cara detail setiap gear bergerak atau bahan pembuatnya, bahannya nggak usah, nggak perlu. Ya, tidak perlu memikirkan yang tidak efisien. Nah, kita hanya tinggal mengayuh aja. Nah, berikutnya ada algoritma. Serangkaian langkah-langkah atau aturan-aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya, yang tadi sebelumnya dekomposisi, terus pengenalan pola, lalu abstraksi. Nah, contoh algoritma yang baik, urutannya jelas, tidak ambigu, ya. Pasti berhenti setelah masalah selesai. Contoh sehari-hari, resep makanan, resep masakan, petunjuk perakitan mainan, dan tutorial cara melakukan. Pasti dia berurutan sampai itu selesai. Ya, berurut. Kayak tadi contohnya membuat nasi goreng, algoritmanya menyiapkan bumbunya udah tadi. Terus menyiapkan minyaknya, kompornya, segala macam. Itu dari ketiga itu maka menjadi algoritma yang baik. Contoh penerapan dalam kehidupan siswa. Masalah besar mengerjakan presentasi IPA tentang sistem pencernaan manusia. Kita sudah belajar dong di kelas 5 yang lalu, pencernaan manusia. Nah, dekomposisinya, misalnya kalian dikasih tugas buat presentasi. Dekomposisinya ialah mencari materi dulu. Mulut, lambung, usus, dan lain-lain. Kalian cari dulu materi dulu.
kalau mau bikin presentasi. Nah, yang kedua, membuat slide presentasi. Kalian pilih dari pencernaan manusia dari mana dulu urutannya. Nggak boleh misalnya dari anus ke mulut ke lambung, nggak boleh ngacak. Berarti dari mulut dulu ke kerongkongan ke trakea gitu kan. Nah, terus mendesain tampilan slide. Desain slide-nya serapi mungkin, sebagus mungkin. Urutan 1, 2, 3 sesuai dengan yang kalian harapkan. Membagi tugas setiap anggota. Nah, kalian kalau mengerjakan ini kan pasti pekerjaan kelompok. Membagi tugas tuh. Kamu menyiapkan materi tentang mulut, kamu menyiapkan tentang materi tentang lambung, tentang usus dan sebagainya lambung. Nah, pengenalan polanya. Pola pembuatan setiap slide sama. Judul, kasih judul dulu. Pencernaan manusia, gambar, cari gambar mulutnya kan. Poin-poin penting kamu kasih penjelasannya. Ya, misalnya mulut juga ke tenggorokan, gambar dulu judulnya tenggorokan, gambar tenggorokannya. Terus poin-poin yang penting sama nggak? Polanya sama nggak begitu terus? Judul, gambar, dan penjelasan. Abstraksinya fokus pada fungsi utama setiap organ, tidak perlu menghafal semua nama-nama enzim yang terlalu kecil untuk level SD. Kamu hanya fokus materi yang intinya saja. Enzim-enzim yang ada di dalamnya taruhin 1 atau 3 aja, nggak usah semua. Ya, karena level kamu belum sampai hafalan enzim-enzim yang terkecilnya. Algoritmanya, hari pertama kumpulkan materi dan bagi tugas. Hari pertama nih, kamu kumpul bagi materinya, tugas-tugas. A. Mencari materi mulut, B. Tenggorokan, C. Lambung, D. Usus. Nah, misalnya seperti itu. Hari keduanya setiap anak membuat bagian slide. Nah, yang tadi sudah kalian bagi-bagi, anak-anak bikin, setiap kelompok bikin slide-nya masing-masing. Hari keempat menggabungkan dan mendesain pula. Setelah semuanya sudah membuat desainnya sesuai dengan tugasnya masing-masing, digabungin kan? Digabungkan menjadi satu bagian slide. Latihan presentasi bersama. Kalian belajar maju, bagian-bagian yang tadi membuat mulut ya dia yang presentasi. Yang materi ini lambung ya dia yang presentasi. Karena tugasnya dia pasti menguasai materi yang ia buat. Manfaat berpikir komputasional. Yang pertama, melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Membantu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Kalau misalnya berurutan pasti efisien. Yang ketiga, menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. Karena mereka butuh yang namanya berpikir komputasional. Membuatmu menjadi pemecah masalah, problem solver yang lebih baik. Jadi setiap masalah kamu mulai dulu. Jadi lebih baik. Meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Nah, kesimpulannya ialah berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Ingat 4 pilar dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke. Nah, setelah Bapak menjelaskan apa itu berpikir komputasional, kita kan sudah mempunyai 5 kelompok ya. Nah, nanti ada tugas setiap kelompok, ada LKPD, ya, ada LKPD-nya. Silakan kalian berdiskusi. Memahami pilar utama berpikir komputasional, di sini ada 4 soal tentang yang tadi, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Setiap ketua kelompok silakan maju untuk mengambil tugasnya. Setiap kelompok ada 2 LKPD, silakan Anda berdiskusi. Oke, baris-baris nggak apa-apa. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi.
santai juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Berinduksi. Mana aja? Baris boleh?
2 menit lagi ya. 2 menit kita akan presentasi. Ayo, diskusi. Yang sudah siap untuk maju, silakan maju. Ya, waktu sudah habis, silakan yang sudah selesai boleh maju presentasi. Ya, nggak apa-apa, ayo maju. Yang kelompok 1 silakan maju. Kita kelompok 1, kelompok 2.
Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita di masa depan. Untuk dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.